Ta'ala Al-Mukarram Sohibul Hajah, saudara kita Bapak Mahrudin atau lebih kenal dengan Mas Udin. Pada malam hari ini kita akan sampaikan sedikit, kembali kita niatkan belajar, yaitu menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kalau menghitung hari, kira-kira berapa hari lagi nih kita, Pak? 18 hari lagi. Sekarang kita tepatnya pada malam 12 Sa'ban 1442 Hijriah. Menyambut tamu yang agung ini biasanya kita butuh persiapan. Kalau misalnya mau hadir ke rumah kita itu dalam tanda petik pejabat, wah itu biasanya bersih itu. Desa itu bersih sampai ke gor-gornya. Seperti itu. Seperti itu. Kenapa? Karena yang mau datang ini orang yang dimuliakan. Yang mau datang ini bulan Ramadan. Apa kemuliaannya? Satu kali kita beribadah itu berlipat ganda. Ada pula dapat satu malam. Kalau seandainya seseorang itu bisa beribadah pada malam hari itu setara dengan 83 tahun. Baca Quran dia tepat pada malam Lailatul Qadar itu, satu ain dibacanya itu setara dia membaca Al-Quran sebanyak 83 tahun. Yang hadir di sini ada yang berumur 83 tahun? Enggak ada ya? 17 tahun rata-rata semuanya. Itu nanti malam Lailatul Qadar. Baik. Setiap orang pasti berbeda-beda dalam menyambut bulan suci ini. Bulan suci ini. Kalau saya bertanya kepada bapak-bapak, semuanya senang nih menyambut bulan Ramadan? Senang ya? Nah, nanti bapak jangan kaget, setiap daerah berbeda-beda. Khususnya kita yang tinggal di bumi lancang kuning, di bumi Melayu ini ada acara mandi Balimau. Boleh itu Pak Ustadz? Boleh. Bolehnya mandi Balimau. Memang ada anjurannya mandi karena memasuki bulan suci Ramadan. Caranya besok Ramadan pas sudah asarnya itu sudah boleh kita mandi. Saya masih ingat waktu saya masih SD itu belum belum terkenal kali lah sampo. Mak saya itu masakkan serai wangi, direbus sama jeruk nipis, jeruk purut Pak ya? Iya Bang. Ada lagi itu mayang apa itu? Mayang pinang. Jadi seperti itu ada anjurannya. Mandi sunnah ketika memasuki bulan Ramadan. Mandi Balimau Kasa itu di mana tak tepatnya Pak Ustadz? Ikhtilat, bercampur laki-laki sama perempuan, berdesak-desakan. Jadi lebih banyak madaratnya. Kalau begitu Pak Ustadz, apa harus ke sungai kita mandinya? Enggak. Nah, jangan pula kita seperti orang orang India, Hindu, bahwa katanya sungai Gangga itu bisa memberikan keberkahan. Enggak tepat itu. Oh Pak Ustadz, kalau begitu, kalau memang harus di sungai, sibuk pula nanti bapak-bapak. Besok mau masuk Ramadan ke Teratak Bulu. Tapi udah ada pula bertambah ya. Ada sungai Ucil. Ada sungai apa lagi tuh? Mayor. Sungai Mayor. Ada lagi itu Pulau Cinta. Tapi kalau menurut Pak Ustadz, lebih aman kita mandi di rumah. Apa harus kita bikin lagi Pak Ustadz seperti yang dibuat emak kita itu? Kalau memang ada waktu buat. Tapi saya yakin orang kita sekarang sudah simpel. Belilah sampo. Intinya seperti itu. Kalau merek terserahlah.
Ada yang mau pakai sunslick, apa lagi? Ending. Boleh ya bang ya. Jadi gini bang cara niatnya. Nanti pas mandi bacakan nawaitul ghusla liduhuli sahari Ramadan sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi sunat untuk menyambut bulan suci Ramadan karena Allah Ta'ala. Di dalam hati saja. Tak dapat bahasa Arabnya, jangan bapak telepon saya pas di kamar mandi pula. Pak Ustadz, apa tuh, mau mandi sunat nih, di mana posisi? Kamar mandi. Tak usah lagi. Siramkan aja lah. Siramkan aja. Pertama itu. Kenapa? Saran saya, kita lebih baik mandi di rumah. Aman. Nggak berdesak-desakan. Nggak ada orang hanyut. Nggak ada hanyut di kamar mandi. Selama bapak hidup udah pernah bapak dengar meninggal kawan tuh gara-gara apa? Hanyut. Di mana? Kamar mandi. Nggak ada itu. Paling jatuh. Seperti itu ya Pak ya. Pertama itu ada. Terus Pak Ustadz, dalam rangka apa ini? Apa yang dilakukan Sohibul Hajat sekarang? Ini cara menyambut Ramadan yang menurut kita perlu dilestarikan. Tak sanggup pulang kampung, mau berjumpa almarhum ayah nih, mau berjumpa almarhum emak nih. Kalau sanggup pulang kampung, balik dulu, balik. Pak Ustadz, nggak ada ongkos kami, telepon. Kenapa? Tak mungkin bulan yang suci ini kita masuk dengan hati yang tak suci. Salah satu dosa kita kemana? Ke ayah emak kita. Kalau misalnya kita masih bisa bersimpuh sama mereka, jumpain, cium tangannya, cium keningnya. Emak kita juga seperti itu. Pak Ustadz, ongkos Pak Ustadz. Sekarang Covid pula lagi alasan kan? Covid nih Pak Ustadz, tak usah balik, telepon. Pak Ustadz, kalau mau ditelepon masih nyambung, masih syukur Pak Ustadz. Ini kalaupun ditelepon tak ada lagi yang ngangkat Pak Ustadz. Udah almarhum sama almarhumah. Nah, kita bikinlah syukuran seperti ini. Kita kirim doa, nisbah pahalanya kita sampaikan kepada Allah, nanti kita berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya kepada keluarga leluhur kita. Jadi berkirim doa ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan bagus nih, bagus. Terus apalagi minta maaf. Berapa kali kita minta maaf? Oh banyak lah. Sama Allah banyak kali. Waghfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, maafkan aku. Maghrib tadi 3, asar 4, zuhur itu wa'fu anni, maafkan aku. Setiap hari kita meminta sama Allah agar kita dimaafkan. Nanti sholat tarawih itu juga doanya dibaca. Allahumma inni ka'afuun karim tuhibbul afwa wa'fu anni ya karim. Ya Allah, Engkau Tuhan Maha Pengampun, maafkan kesalahanku. Berpuluh kali, beratus kali kita meminta ampun sama Allah. Kata Allah, dosamu ku maafkan. Tapi ada dosamu yang tak bisa ku maafkan, tak bisa melalui saya. Loh, caranya kalau kamu punya dosa sama manusia, 1000 kali pun minta ampunmu, 1.000.000 kali pun minta ampunmu, tak bisa aku memaafkannya. Karena letak ampunannya tidak sama saya, letak ampunannya sama manusia. Minta ampun. Jadi minta izin, minta maaf kita sama saudara-saudara kita. Nah, itu yang berhubungan dengan dosa terhadap manusia. Supaya plong nanti kita memasuki bulan suci Ramadan. Setelah minta maaf, apalagi yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan melatih puasa. Baru 2 hari yang lalu saya ditanya salah satu pekerja keras, apa ini Pak? Yang kalau misalnya turun barang itu dia ngangkat. Apa bahasa itu? SPSI. Jadi kebetulan tanya, Pak Ustadz, saya kayaknya bulan puasa yang bulan puasa tahun ini tak puasa saya. Belum lagi sampai bulan puasa udah ada rencana tak puasa. Mengapa? Saya bilang. Waduh Pak Ustadz, pekerjaan saya tolong ini Pak Ustadz. Saya bawa dia ke Serambi Mekah. Saya bilang sama dia, sebenarnya kenapanya?
Memang betul-betul tak sanggup kamu puasa. Kalau bekerja ini Pak Ustadz butuh minum Pak Ustadz. Kalau lapar enggak pala. Duanya gendangnya katanya, minum sama rokok. Itu pula lah. Kalau rokok bisa lah, minum ya katanya. Oh saya bilang. Saya jelaskan. Usahakan puasa. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini wajibnya itu perintahnya pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah itu disitulah terjadi perang Badar. Dan perang Badar itu tidak sebanding. Kaum muslimin jumlahnya 300 orang, kaum kafir 900. Peperangan Badar itu dimenangkan oleh pasukan umat Islam dalam kondisi yang puasa. Saya tanya lagi dia, Bang, iya apa? Kira-kira kalau seandainya abang hari ini ikut jihad fisabilillah, bertempur, langsung face to face, berhadapan dengan parang, pisau, semua lah. Lebih berat mana? Mengangkat barang ini atau berperang? Oh, lebih berat berperang lah. Taruhannya nyawa, taruhannya meninggalkan anak istri, taruhannya tak jumpa lagi keluarga. Ini kalau abang misalnya seperti ini, kerja kayak gini masih jumpa sama keluarga, masih. Nyawa jarang kali orang mati gara-gara ngangkat ini Pak Ustaz. Sekarang itulah jawabannya, saya bilang. Bahwa Ramadan ini diwajibkan pada tahun kedua, kondisi saat itu perang Badar. Alhamdulillah menang. Dijawabnya lagi, Pak Ustadz ngambil contoh di masa Nabi. Beda lah para sahabat itu katanya. Cobalah contoh-contoh kekinian untuk konteks Indonesia. Mantap lah kalau konteks Indonesia. Ada contohnya Pak Ustadz? Ada. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Itu masa itu kaum muslimin lagi puasa 10 hari. Malamnya sholat tarawih, siangnya masih persiapan kemerdekaan. Kira-kira lebih berat mana masa Belanda bila masa kita ini? Masa Belanda menurut penjelasan ayah emak saya, enggak ada kain baju kita seperti ini. Goni apa Goni dipakai menggatal badan tuh, gatal. Banyak kutunya. Jadi gini, niatkan saja dulu, banyak beristighfar, niatkan. Bagi kita yang bekerja keras, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, bisa kita melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang ingin kami sampaikan. Tidak ada maksud mengajari, apalagi menggurui, sekedar mengulang-ulang kaji. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah.